resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour. They confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Resmi, mantan bintang Arsenal Nacho Monreal pensiun dari sepak bola. Mantan bek serba bisa Arsenal Nacho Monreal secara resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola. Bek yang terakhir kali membela Real Sociedad ini secara resmi gantung sepatu usai menghabiskan waktu selama 16 tahun berkarir sebagai pesepak bola. Pemain yang sempat merasakan momen indah bersama Arsenal ini juga mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa pensiun dari dunia yang membesarkan namanya itu setelah mengalami masalah pada lutut yang membuatnya tidak bisa bermain lagi. Kabar ini diumumkan langsung oleh bek Real Sociedad sendiri melalui akun Instagram resmi miliknya @nachomonreal_. 36 tahun bermain sepak bola, 16 sebagai seorang profesional, meremas tubuhku dan membawanya ke batas yang tidak akan pernah aku bayangkan, kata Nacho Monreal saat berpamitan melalui akun Instagram miliknya. Lututku mengirimi pesan, keras dan jelas. Saya tidak bisa melanjutkan. Apakah saya marah? Tidak. Saya mendengarkannya dan menerima situasinya dan berterima kasih atas segalanya, lanjutnya. Nacho Monreal juga berterima kasih kepada mantan klubnya yang telah menjadi bagian dari dirinya dalam menekuni karir sebagai pesepak bola. Monreal pun mengaku tenang dan bersyukur atas apa yang telah ia lalui selama masih menjalani karirnya sebagai pemain sepak bola. Terima kasih atas kenangannya Nacho, happy retirement and good luck. Arsenal U21 memastikan kemenangan 2-1 atas Swansea City U21 setelah gol Ideho dan Cedric Soares. Anak-anak muda Arsenal dengan percikan senior menang 2-1 di Meadow Park dengan Cedric menjadi pahlawan tim. Pemain asal Portugis itu membidik sudut atas dengan penyelesaian berkelas untuk mengalahkan kiper Swans di tiang dekat. Cedric bermain selama 90 menit dalam kemenangan comeback, dengan pemain muda Joel Ideho menyamakan kedudukan di menit ke-18. Sedangkan pemain baru yang belum melakukan debut untuk tim senior Fabio Vieira hanya bermain selama 45 menit saat ia melanjutkan jalan menuju pemulihan setelah cedera kaki dan sang manajer Mikel Arteta di tribun menonton. Emil Smith-Rowe juga berjuang dengan masalah pangkal paha dan menjadi starter melawan Swansea U21 sebelum diganti di babak pertama. Tetapi pemain internasional Inggris itu mungkin lebih fit daripada Vieira untuk kebugaran penuh setelah bermain 6 menit dalam kemenangan 4-2 atas Leicester Sabtu lalu. Menariknya, Vieira beroperasi lebih jauh ke depan daripada Smith-Rowe melawan The Swans, mengisyaratkan pemain Portugal itu memainkan peran yang lebih maju begitu dia siap untuk pertandingan. Vieira menawarkan fleksibilitas kepada Arsenal dengan Arteta mengungkapkan pemain berusia 22 tahun itu telah bermain di posisi berbeda dalam latihan. Ketika ditanya untuk menyebutkan posisi terbaik Vieira, Arteta mengatakan, itu adalah sesuatu yang akan dikatakan pemain kepada kami. Kami sudah mencobanya di posisi berbeda dalam latihan. Dan dia bermain di kiri, kanan, sebagai false nine dan gelandang serang, jadi itu bagus. Dia tidak ingin dikunci di satu posisi karena dia sudah terbiasa dan itu hal yang sangat positif bagi kami. Pasangan Inggris Sarina Wiegman dan Beth Mead terpilih untuk penghargaan UEFA. Striker Arsenal Beth Mead dan bos Inggris Sarina Wiegman sedang dalam pencalonan untuk penghargaan pemain dan pelatih wanita terbaik UEFA tahun ini.
Wiegman telah dinominasikan untuk penghargaan pelatih wanita UEFA tahun ini bersama bos Jerman Martina Voss Tecklenburg dan Sonia Bompastor, manajer pemenang Liga Champions Lyon. Sementara itu, Beth Mead yang pekan lalu dinobatkan sebagai nominasi untuk hadiah Ballon d'Or Feminin adalah pencetak gol terbanyak di Euro 2022 dan dinobatkan sebagai pemain turnamen. Pemain berusia 27 tahun itu akan menghadapi Wolfsburg dan gelandang Jerman Lena Oberdorf dan kapten Barcelona dari Spanyol Aracia Putellas. 3 nominasi teratas dipilih oleh juri yang terdiri dari pelatih yang berada di Euro 2022 dan di babak grup Liga Champions musim lalu. Jurnalis yang dipilih oleh media olahraga Eropa juga menjadi bagian dari juri. Pemenang penghargaan akan diumumkan pada upacara pengundian penyisian grup Liga Champions 2022 hingga 2023 yang akan berlangsung di Istanbul pada 25 Agustus. Selamat datang di Arsenal. Pedro Neto diperkirakan akan menyelesaikan transfer impian karena minatnya telah dikonfirmasi. Nicolas Pepe telah dikaitkan dengan kembalinya ke Prancis dan tidak mengejutkan, rumor itu mendapatkan reaksi keras di antara beberapa penggemar Arsenal di media sosial. Tentu saja, jika pemain internasional Pantai Gading itu kembali ke Prancis, maka mungkin memaksa Mikel Arteta dan Direktur Teknis Gunners Edu ke bursa transfer untuk menandatangani pengganti, kecuali jika rencananya adalah untuk tetap dengan Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Emil Smith-Rowe sebagai sayap. Sekarang, jika keputusan ada di tangan beberapa pendukung Arsenal, maka akan ada pemain sayap baru yang tiba di Stadion Emirates. Jika Pepe pergi dan target transfer yang populer tampaknya adalah Pedro Neto dari Wolves, meskipun ada hubungan dengan Jeremy Pino dari Villarreal. Masih harus dilihat apakah The Gunners bahkan memiliki minat serius pada Neto, atau jika Wolves akan terbuka untuk menjual pemain kunci seperti itu. Tetapi jika langkah itu terwujud sebelum jendela transfer musim panas ditutup pada 1 September, maka pemain internasional Portugal itu akan mewujudkan mimpi masa kecilnya. Ketika saya masih kecil menonton sepak bola Inggris, tim favorit saya adalah Arsenal, katanya kepada Talksport tahun lalu. Karena dengan Arsene Wenger, saya pikir selain memenangkan trofi, mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus. Saya bersama Wolverhampton dan saya sangat senang, tentu saja ini adalah klub terbaik di Inggris sekarang. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.